Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya, Pendeta Alexander Philip, akan membawakan kita kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya apabila kami hari ini masih ada, itu adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan melihat semua kebaikan Tuhan itu melewati segala penyertaan dan perlindungan bagi kami pribadi lepas pribadi. Jikalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengan hikmat daripada Allah, mampukan kami Tuhan hari ini untuk membaca, memahami, dan dimampukan juga untuk melakukan firman-Mu itu nantinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya firman Tuhan. Dengan perikop pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Perikop yang kedua, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu dengan judul menabur dengan sukacita untuk pekerjaan melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menekankan perihal hukum tabur tuai kepada jemaat yang ada di Korintus.
Dalam ayat 1-2 dikatakan bahwa jemaat di Korintus telah banyak memberi untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Paulus ingin agar jemaat Korintus juga mengerti dasar dari pemberian mereka tersebut yang tentunya harus didasarkan pada hukum tabur tuai. Pada ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, saya akan bacakan untuk kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam hal ini Paulus tidak hanya berbicara kuantitas atau jumlah pemberian yang dilakukan, tetapi juga kualitas pemberian. Dalam hal ini adalah kualitas hati mereka. Adalah percuma jika kita memberi tetapi dengan hati yang terpaksa, apalagi dengan hati yang tidak tulus. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita mau menabur pekerjaan bagi pelayanan Tuhan, Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan memberikan benih dan roti kepada kita, yaitu terdapat pada ayat yang ke-10. Nah, apa maksudnya? Benih berarti bahwa ketika kita mau menabur bagi pekerjaan melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberikan benih kembali kepada kita yang nantinya akan kita tabur kembali. Berarti semakin kita memberi dari berkat yang kita terima, maka Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi berkat, sehingga kita dapat memberi lebih lagi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sedangkan roti, Bapak Ibu Saudara sekalian, mau berbicara bahwa selain Tuhan memberikan berkat yang nantinya akan kita berikan kepada orang-orang untuk mendukung pelayanan Tuhan, tetapi juga Tuhan berjanji Ia akan memberikan juga berkat yang akan kita nikmati. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita ayat ini sepertinya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena dalam ayatnya yang ke-8, Allah adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Bahkan alam semesta ini adalah ciptaannya. Tentu Allah sanggup mencukupkan segala keperluan kita dan memberikan kita dengan segala kelimpahannya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita tuaian sesuai dengan apa yang kita tabur. Ada banyak cara untuk menabur bagi pekerjaan melayani Tuhan. Saya yakin di gereja kita terdapat banyak pos pelayanan yang membutuhkan bantuan kita, baik itu dalam bentuk dana, persembahan, maupun juga sumbangan-sumbangan kita. Begitu juga partisipasi kita dalam bentuk tenaga, pemikiran-pemikiran, nasihat, masukan yang berharga, waktu dan hidup kita juga untuk melayani Tuhan, dan hati kita juga untuk melayani Tuhan. Itulah yang sangat berharga hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa banyakkah kita hari ini sudah memberi untuk Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara-saudara kekasih? Bapak, Ibu, saudara, ada banyak pelayanan Tuhan hari ini yang sebenarnya membutuhkan bantuan kita. Apapun yang dapat kita berikan, apapun yang dapat kita lakukan untuk Tuhan dalam mendukung pekerjaan pelayanannya, ingatlah bahwa jerih payah kita dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Taburlah untuk pelayanan Tuhan, maka engkau akan menuai dan memperoleh kelimpahan berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menabur yang terbaik atau memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tulus dan rela. Karena kami percaya bahwa hidup kami hari ini sudah banyak menerima segala kebaikan Tuhan, keselamatan, sukacita, pemeliharaan Tuhan, dan banyak hal yang telah kami terima. Patutlah kami mengucap syukur atas semua itu. Dan hari ini Tuhan, tolonglah kami di dalam setiap hidup kami masing-masing untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami serahkan seluruh aktivitas, tugas pekerjaan kami, bahkan juga kami yang hari ini menjalani pendidikan kami.
Tolonglah kami Tuhan untuk menjalaninya dengan baik. Kiranya hikmat daripada Tuhan, kepintaran, kepandaian daripada Allah memampukan kami Tuhan hari ini untuk melayani Engkau dengan baik. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami Tuhan, dan biarlah kelimpahan berkat rezeki yang daripada Allah kiranya mengiringi dan menyertai hidup kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami agar kiranya dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi kami Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan, dan juga pemeliharaan-Mu. Itulah yang kiranya boleh jadi atas hidup kami dan keluarga kami hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam penyertaan dan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kiranya selalu mengiringi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Tuhan atas hari ini. Amin.